Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran kamu tentang gelombang mekanik ya, dengan pokok bahasan kita yaitu gelombang stasioner. Adapun gelombang stasioner yang akan kamu pelajari pagi ini yaitu gelombang stasioner ujung tetap. Artinya ketika digetarkan pada salah satu ujung tali, maka ujung lainnya ini tidak mengalami perubahan posisi, itu maksudnya. Sedangkan gelombang stasioner ujung bebas, yaitu digetarkan oleh suatu sumber getaran osilasi, tetapi pada ujung lainnya ini bisa bergerak bebas naik dan turun. Nah, seperti apa sifat daripada gelombang stasioner ini? Ya, kita akan melihat selanjutnya. Sebelumnya kamu perlu mengetahui pengertian superposisi gelombang. Adapun superposisi gelombang ini adalah perpaduan dua atau lebih gelombang. Ya, di mana dua atau lebih gelombang, misalkan Y1 atau Y2, ya, bertemu di satu titik pada sebuah medium. Nah, akibat pertemuan ini, maka akan terbentuk satu gelombang baru. Ini yang kita sebut dengan superposisi gelombang, di mana gelombang ini memiliki nilai simpangan, ya, yang merupakan jumlah aljabar daripada simpangan masing-masing sumber. Kita perhatikan ada gambar yang diberikan, ya, di mana ada gelombang datang, yaitu yang warna merah, ya, dari kiri ke kanan. Kemudian ketika sampai ke ujung yang terikat, maka gelombang ini dipantulkan, itulah yang warna biru. Nah, suatu saat, dua gelombang ini, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul, bertemu dan menghasilkan satu gelombang baru yang kita sebut dengan gelombang stasioner. Ya, inilah yang warna hitam, yang memiliki amplitudo lebih besar daripada masing-masing sumber gelombangnya. Jadi ini yang akan kita sebut nantinya sebagai gelombang stasioner, yaitu superposisi gelombang datang dan gelombang pantul yang disebut sebagai gelombang berdiri. Baik, sudah dijelaskan tadi tentang gelombang stasioner terbagi atas dua bagian, maka selanjutnya kita akan mengamati, ya, ada sebuah animasi. Ya, coba diperhatikan. Ya, animasi daripada gelombang berdiri dari website Walter Fan ini diberikan, ya, seutas tali lurus, ya, belum digetarkan. Apabila kita tetapkan ujung sebelah kanan ini sebagai ujung yang tetap, ya, ujung yang tetap artinya tidak bergeser, maka kita akan melihat seperti apa gelombang stasioner yang dihasilkan. Ya, ini sumber gelombang yang kita sebut dengan gelombang datang yang tadinya berwarna merah, merambat dari kiri ke kanan. Kemudian nanti akan dipantulkan setelah mencapai ujung yang terikat di sebelah kanan ini. Nah, dan warna pantulannya nanti atau gelombang pantulannya nanti akan diberi warna yang biru. Nah, seperti ini mulai nampak. Ya, ini pantulannya yang warna biru, di mana warna biru ini merambat ke kiri, ya, dan kemudian bertemu atau bisa berpotongan dengan sumber gelombang yang warna merah. Perpotongan inilah yang menghasilkan satu gelombang yang warna hitam ini yang kita sebut sebagai gelombang stasioner. Mengapa? Karena dia hanya berada pada titik yang sama. Dengan ujung terikat, maka dia hanya berada pada titik yang sama, tidak berubah atau tidak mengalami pergeseran. Dan posisi ini kita melihat di mana gelombang datang warna merah dan gelombang pantul warna biru bertemu pada titik yang sama. Nah, jadi inilah yang disebut nantinya dengan gelombang stasioner ujung tetap. Jadi kuncinya
ujung sebelah kanan ini tidak mengalami perubahan, sehingga nantinya akan kita sebut dia sebagai simpul gelombang. Nah, kita akan sebut sebagai simpul gelombang. Ya, seperti ini. Ketika gelombang yang dihasilkan itu dalam keadaan, ya perhatikan, ya ketika berada pada posisi yang lurus, maka dihasilkanlah satu bentuk gelombang di mana ujungnya, ya, ujung sebelah kanannya ini, ya, ujung sebelah kanannya ini ada bentuk gelombang yang baru yang nanti kita sebut ini sebagai perut, ini simpul, kemudian perut, yaitu perut itu adalah simpangan maksimum, sedangkan simpul adalah simpangan minimum. Selanjutnya, kita perhatikan bagaimana jika ujung daripada tali ini adalah bebas, artinya mudah bergerak. Nah, kita perhatikan, ya, sumber gelombang datang tetap dari sebelah kiri, ya, merambat dia ke kanan. Ya, setelah nanti sampai ke ujung daripada tali ini, maka karena ini dia bebas, maka talinya akan bergerak ke arah atas, ya, akan bergerak ke arah atas sehingga membentuk satu gelombang pantulan, ya, ini gelombang pantulan, dia bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, jadi itu bedanya dengan gelombang stasioner ujung tetap. Jadi yang ujung bebas, ujung sebelah kanan ini itu bergerak naik dan turun. Bagaimana selanjutnya? Maka gelombang datang dengan gelombang pantul juga akan bertemu di satu titik. Nah, ini akan bertemu di satu titik. Ya, dan menghasilkan gelombang stasioner yang baru. Ya, akan menghasilkan gelombang stasioner yang baru. Ya. Baik, jadi apa yang kita lihat di sini? Pada gelombang stasioner ujung bebas juga dihasilkan yang namanya perut dan simpul gelombang. Ya, ada perut gelombang dan ada juga simpul gelombang. Jadi dua-duanya ada, hanya saja bedanya yaitu posisi pada ujung bebas, ini ujung bebas, perut gelombang itu, ya, pada titik awalnya itu merupakan perut gelombang. Sedangkan pada jenis gelombang stasioner ujung tetap, ujungnya ini tidaklah sebagai perut tetapi sebagai simpul. Karena apa? Tetap pada titik tertentu. Baik, seperti ini animasi daripada gelombang stasioner. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang gelombang stasioner ujung tetap. Ya, hasil screenshot daripada animasi tadi ini menjelaskan kepada kita bahwa gelombang datang Y1 dan Y2 ini pada ujung tetap di sini kuncinya. Ujung tetapnya tidak berubah, sehingga dia menghasilkan gelombang stasioner di mana pada ujung tetap itu bersifat sebagai simpul. Nah, ketika dua gelombang ini dengan arah berlawanan yaitu Y1, ya, persamaan gelombang Kx kurang omega T, sedangkan Y2 itu berlawanan arah yaitu min A kali sin min Kx kurang omega T, maka, ya, keduanya akan dipadukan. Nah, keduanya akan dipadukan. Ini yang warna hitam inilah yang disebut dengan stasioner, di mana gelombang stasioner ini memiliki simpangan. Nah, misalkan simpangannya di titik yang berjarak X dari titik terikat. Hanya dari ujung terikat jaraknya X. Itu dihitung, maka bisa ditentukan berapa simpangan daripada gelombang stasionernya. Dari persamaan awal, maka ketika ini dijumlahkan, yaitu Y1 tambah Y2, maka diperolehlah persamaan simpangannya, yaitu 2A sin Kx cos omega T. Di mana, ya, 2A sin Kx itu kita sebut sebagai amplitudo stasioner. Nah, amplitudo stasioner pada ujung tetap.
2A sin Kx. Jadi kalau tadi amplitudo sumber gelombangnya yang merah dan yang biru itu adalah A, ya, maka ketika dia sudah dipadukan, ya, sudah disuperposisikan, maka amplitudonya menjadi AS. 2A nilainya 2 kali amplitudo awal sin Kx. Di mana beberapa besaran ini berarti Y sama dengan simpangan gelombang, AS itu amplitudo stasioner, A itu amplitudo sumber gelombang, ya, sebelum dipadukan. Nah, kemudian ada variabel K yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu 2V per lambda. Kita sebut itu bilangan gelombang. Dan X adalah jarak satu titik atau partikel dari ujung tetap. Jadi dihitung dari ujung tetapnya, itulah X. Omega sama dengan 2VF itu kecepatan sudut gelombang, dan F adalah frekuensi, kebalikan daripada periode, kita sebut frekuensi gelombang. T lamanya getaran gelombang. Jadi inilah besaran-besaran yang dipergunakan pada persamaan gelombang stasioner ujung tetap. Nah, bagaimana selanjutnya menentukan simpul dan perut gelombang? Ya, kita sudah dapat tadi animasinya seperti ini. Ya, maka kita peroleh simpul gelombang itu adalah titik di sepanjang gelombang yang amplitudonya minimum. Ya, seperti ini. Jadi amplitudonya sangat kecil atau amplitudonya 0. Nah, ini yang disebut dengan simpul. Disebutlah ini simpul S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan seterusnya. Nah, berapa jarak antar simpul yang berurutan, misalnya simpul S1 dengan S2? Jaraknya itu adalah setengah daripada gelombang, setengah lambda. Nah, bagaimana dengan jarak yang berikutnya, simpul berikutnya? Maka dibuatlah satu persamaan, jarak daripada simpul ke N itu adalah 2N lambda per 4. Artinya, jika simpul pertama tentu jaraknya 0, maka ketika simpul pertama, maka N-nya sama dengan 0. Jadi 2 kali 0 hasilnya 0. Selanjutnya, simpul kedua. Simpul kedua berarti N-nya sama dengan 0, 1. N-nya sama dengan 1. Maka ketika simpul kedua berarti X2, maka menjadi 2 kali 1 kali lambda per 4. Jadi setengah lambda. Jadi pas, demikian seterusnya. Cara menentukan simpul gelombang. Selanjutnya perut gelombang. Perut gelombang adalah titik di sepanjang gelombang yang amplitudonya maksimum seperti ini. Ya, simpangan tertingginya itu yang disebut dengan perut gelombang. Nah, perut gelombang dihitung dari ujung terikat. Nah, dihitung dari ujung terikat atau kita sebut simpul, maka jarak perut gelombang itu sama dengan setengah daripada jarak dua simpul atau kita sebut dengan 1/4 lambda. Nah, ketika ini 1/4 lambda, maka jarak perut berikutnya, jadi kita sebut ini P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Ya, itulah nomor urut daripada perutnya. Nah, bagaimana menentukan jarak daripada perut ke N? Maka kita pergunakan persamaan Xn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1, di mana N tetap nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi dengan mempergunakan persamaan ini, kita misalkan menentukan nilai daripada N sama dengan 0. Ya, ketika N sama dengan 0, berarti perut pertama, maka kita sebutnya ini 2 kali 0 sama dengan 0, berarti 1 kali lambda atau lambda per 4. Jadi inilah simpul pertama di mana N sama dengan 0. Selanjutnya sudah diberikan contoh soal. Ya, perhatikan. Tali yang panjangnya 10 meter, salah satu ujungnya terikat dan ujung lainnya digerakkan secara terus-menerus. Dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 5 Hz. Apabila cepat rambat gelombang pada tali 5 meter per detik,
hitung amplitudo pada titik P yang berjarak 2 meter dari ujung terikat. Jadi ini gelombang stasioner ujung terikat, ya, panjang talinya sudah diberitahu amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Bahkan jarak daripada titik P-nya adalah 2 meter. Yang diinginkan adalah berapa amplitudo di titik P tersebut. Jadi dari persamaan yang tadi kita sudah pelajari, kita bisa menentukan karena kecepatan gelombang sudah diberitahu 5 meter per detik dan frekuensinya 5 Hz, maka kita bisa dapatkan panjang gelombang daripada stasioner ujung terikat ini adalah 1 meter. Nah, karena panjang gelombangnya 1 meter, dapat kita tentukan amplitudonya. Amplitudo di titik P adalah 2A sin Kx. K ini adalah bilangan gelombang. Bisa kita gantikan dengan 2V per lambda. Dengan adanya nilai amplitudo 0,1 dan lambda itu 1 meter, serta titik P yang berjarak X yaitu 2 meter, maka kita peroleh nilai simpangannya. Ya, nilai simpangannya yaitu 0,2 sin 4V. Jadi sin 4V ini berarti berada pada posisi 0 derajat. Sehingga sinus 0 itu adalah 0, maka amplitudonya saat itu adalah 0 meter. Berarti berada pada titik simpul. Berarti titik P itu adalah simpul gelombang. Jadi kalau kita misalkan panjang gelombang ini, titik terikat panjang gelombangnya 1 meter, berarti 1 meter sampai kemari. Nah, berarti ada 3 simpul untuk 1 meter. Maka yang diinginkan pada jarak X-nya 2 meter. Kalau ini tadi 1 meter, maka jarak 2 meter tentu posisi di sini. Ya. Sehingga kita boleh katakan pada titik ini, simpulnya, amplitudonya sama dengan 0. Pada simpul ke 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, simpul ke-6. Pada simpul ke-6, amplitudonya 0. Ya, itu contoh pertama. Selanjutnya kita mengamati gelombang stasioner ujung bebas. Kalau tadi ujung tetap, sekarang ujung bebas. Ya, cirinya, ya, di mana salah satu ujung daripada tali itu bisa bergerak naik turun. Ya, sumber gelombang Y1 dan Y2 bisa kita tentukan persamaannya, maka ya, kita bisa menentukan simpangan. Nah, di salah satu titik ya, yang berjarak X dari ujung bebas. Nah, simpangan itu bisa kita tentukan dengan cara yang sama yang kita pergunakan pada gelombang stasioner ujung terikat. Nah, sehingga mendapatkan simpangannya Y-nya ini adalah 2A cos Kx sin omega T. Di mana 2A cos Kx ini kita sebut sebagai amplitudo stasioner. Ya, jadi supaya sederhana persamaannya, simpangan sama dengan amplitudo stasioner sin omega T. Ya, di mana amplitudo itu adalah 2A cos Kx. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi amplitudonya bersumber sama, yaitu A, maka interferensinya atau stasionernya menjadi AX, yaitu 2 kali daripada amplitudo mula-mula. Ya, yang lain ini adalah keterangan yang sama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita melihat lagi bagaimana simpul dan perut gelombang yang dihasilkan. Ya, pada ujung terikat, ya, ujung terikat di sini di ujung sebelah kanan itu sebagai simpul. Tetapi pada ujung bebas, ya, pada ujung bebas ini menjadi perut gelombang. Nah, bagaimana mendefinisikannya? Simpul gelombang itu amplitudo terkecil, ya, maka simpul gelombang itu jaraknya dari ujung bebas. Ya. Dari ujung bebas jaraknya adalah 1/4 lambda. Sehingga ini simpul pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, persamaannya kita pergunakan yaitu 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Sedangkan untuk perut gelombang,
ya, perut gelombang simpangan maksimumnya, amplitudo maksimumnya. Maka kita lihat di sini, amplitudo maksimum daripada perut gelombang dimulai daripada ujung bebasnya ini. Nah, ini amplitudo atau perut gelombang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, bagaimana menghitung jarak masing-masing perut? Kita pergunakan persamaan 2N kali 1/4 lambda, di mana N itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi inilah contoh tentang, inilah pengertian tentang letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung bebas. Contohnya, suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 Vx sin 10 Vt, di mana X, Y dalam meter dan T dalam detik. Yang ditanyakan, tentukan jarak antara simpul dan perut yang berurutan. Jadi, jarak antara simpul dan perut berurutan. Berarti sangat dekat sekali. Nah, untuk mendapatkannya ini, karena jaraknya seperti ini, yaitu kita lihat jarak antara simpul dengan perut. Itu 1/4 lambda, maka kita harus tentukan terlebih dahulu nilai lambdanya. Ya, bilangan gelombangnya dari persamaan ini ya sudah ditentukan bahwa ini 5Vx itu sebagai Kx, ya, Kx yaitu bilangan gelombang, maka dari sini bisa kita dapati lambdanya sama dengan 0,4 meter. Sedangkan sin omega T, omeganya sama dengan 10 V radian. Tapi karena yang ditanyakan adalah jarak, maka yang kita ambil dari persamaan itu hanyalah nilai daripada bilangan gelombangnya. Nah, jarak simpul yang berdekatan itu adalah 1/4 lambda, sehingga X-nya sama dengan 0,1 meter. Baik, contoh yang terakhir. Akibat adanya pemantulan pada ujung seutas tali, maka terbentuk gelombang stasioner ujung tetap. Persamaannya Y sama dengan 0,5 sin kali 0,4 Vx. Berarti ini nilai bilangan gelombang K-nya, Kx. Cos 10 Vt, berarti 10 V adalah nilai omeganya. Kemudian ditanyakan tentukan kecepatan rambat gelombang, jarak simpul kedua dengan perut kelima. Oke, jadi yang diinginkan itu kecepatan rambat dan bagian B-nya jarak simpul kedua dengan perut kelima. Dari data sudah diberikan bahwa gelombang adalah ujung terikat dan persamaannya juga ini adalah persamaan sin Kx itu adalah ujung terikat. Nah, maka kita sudah bisa dapatkan bahwa jika 0,5 adalah amplitudo stasioner, maka amplitudo masing-masing gelombang sama dengan setengahnya atau 0,25. Selanjutnya kita lihat jawaban untuk menentukan nilai daripada kecepatan gelombang. Maka kita cari terlebih dahulu hubungan panjang gelombang dengan bilangan gelombang. Nah, di sini kita dapati K sama dengan 0,4 V, maka lambdanya 5 meter. Kemudian frekuensi. Ya, dari persamaan omega T, yaitu omega 10 V, maka frekuensinya kita dapat 5 Hz. Sehingga kecepatan gelombangnya adalah V sama dengan lambda kali F, atau 25 meter per detik. Sekarang menentukan nilai jarak simpul. Nah, baik, ini adalah posisi daripada gelombang stasioner ujung tetap, di mana ujung paling kanan ini dalam keadaan terikat atau kita sebut simpul. Nah, dan selanjutnya ini kita sebut sebagai perut. Yang ditanyakan adalah jarak perut kelima dengan simpul kedua dengan perut kelima. Simpul kedua adalah ini, ya, ini simpul kedua, kemudian perut kelima di sini. Jadi jarak dari simpul kedua ke perut kelima itu yang ditanyakan. Iya, itu yang disebut dengan delta X.
Sedangkan dari hitungan kita sudah peroleh panjang gelombangnya adalah 5 meter. Baik, kita coba telusuri. Pertama kita harus tentukan dulu jarak daripada simpul kedua. Nah, jarak simpul kedua berarti N-nya sama dengan 1. Nah, kita terapkan persamaan, maka dari ujung terikat jaraknya itu adalah 2,5 meter. Baru kemudian kita tentukan jarak perut kelima. Nah, jarak perut kelima berarti N-nya 4. Maka kita pergunakan persamaan, kita peroleh nilainya adalah 11,25 meter. Berarti dari ujung terikatnya, saya ulangi, dari ujung terikat jarak perut kelima adalah 11,25 meter. Nah, maka berapa jarak antara simpul kedua dengan perut kelima? Maka kita tinggal mengurangkannya. Ya, jadi 11,25 dikurang 2,5, maka jaraknya adalah 8,75 meter. Inilah 3 contoh soal tentang gelombang stasioner, baik itu ujung tetap maupun ujung bebas. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik berikutnya.